Jangan lupa like dan komen sebelum menonton video ini. Hanzo Hasashi mengatakan pada istrinya yang sedang bercocok tanam untuk mengambil air, yang agak jauh ke dalam hutan. Sementara itu anak mereka bermain sendiri tak jauh dari rumah. Di sekitar rumah dijaga oleh beberapa orang berpakaian ninja, dengan pedang yang siap siaga. Ketika istri Hasashi masuk bersama anaknya, ada penyusup yang menghabisi seluruh pengawal yang berjaga. Segera, istri Hasashi menyembunyikan anaknya yang bayi. Sementara yang lebih besar dipeluknya erat sembari membawa senjata. Tak lama kemudian muncullah sang penyusup yang tak lain adalah Bihan, musuh bebuyutan klan Hasashi. Bihan ingin menghabisi seluruh keturunan Hasashi. Tidak dijelaskan bagaimana perseteruan klan ninja Cina dan Jepang tersebut. Hanzo yang sedang menimba air di sumur tengah hutan, merasakan firasat yang buruk. Dengan segera meninggalkan ember berisi air untuk sesegera mungkin menuju rumahnya. Sampai rumah, dari kejauhan Hasashi melihat anak dan istrinya membeku, seolah tahu apa yang terjadi dengan istri dan anaknya dan siapa pelakunya. Dengan segera dia mengambil senjata andalannya yaitu kunai yang diikatkan ke tali. Segera ia berteriak memanggil nama Bihan. Sambil satu persatu pasukan Bihan dihabisi, hingga pertarungan antara Bihan dan Hasashi pun dimulai. Pertarungan dimenangkan Bihan dengan terbunuhnya Hasashi. Tak lama setelah pertarungan, ketika keheningan menyelimuti rumah Hasashi, datanglah Raiden mengambil anak keturunan Hasashi yang masih bayi untuk diselamatkan. Berabad-abad kemudian, sebuah laga MMA mendapat perhatian khusus dari Jax, seorang personel militer yang ditugaskan secara khusus pada laga MMA itu. Jax ditugaskan untuk memberi peringatan sekaligus menjalin komunikasi dengan salah satu petarung MMA tersebut, yaitu Cole. Pertemuan Cole dan Jax tidak berlangsung mulus dan lancar, karena Cole menganggap Jax hanya orang yang kebetulan dijumpainya, sehingga apa yang dikatakan Jax seolah hanya lelucon. Malam itu, ketika Cole dan anaknya sedang makan malam di sebuah restoran, muncul keanehan. Mendadak jalanan dan jendela membeku secara tiba-tiba, padahal tidak sedang musim dingin. Tiba-tiba serpihan es berterbangan, kian membahayakan. Cole pun melihat di kejauhan, seseorang atau sesuatu sedang mengendalikan es tersebut. Belum sempat Cole mendapat jawaban apa itu, muncul Jax dengan mobilnya. Selama perjalanan Jax menjelaskan apa yang terjadi, dan apa yang bisa dilakukan, bahwa orang yang bertanda lahir berbentuk naga akan diburu oleh entitas dari dunia lain, Outward, untuk dimusnahkan. Setelah kabur dari lokasi, beberapa lama, mereka sampai pada gang sempit yang ternyata sudah dihadang oleh makhluk es tadi. Jax memerintahkan Cole menyelamatkan keluarganya dan menemui Sonya di sebuah gudang tua. Sementara Jax coba untuk menghentikan manusia es. Jax masuk ke dalam sebuah pabrik untuk memburu manusia es. Setelah berpapasan, pertarungan pun terjadi. Diketahui bahwa manusia tersebut adalah Bihan yang telah berubah menjadi Sub-Zero di Outward. Jax kewalahan menghadapi Sub-Zero. Alhasil Jax kehilangan kedua lengannya karena darah dan daging dan lengan dibekukan dan dihancurkan Sub-Zero. Sementara itu Cole berhasil mengamankan keluarganya dan menuju ke tempat Sonya seperti yang diminta Jax. Dari Sonya, Cole paham apa yang sedang terjadi, bahwa dunia manusia secara turun-temurun mempersiapkan para petarung untuk mempertahankan kelangsungan peradaban dari ancaman para petarung Outward. Orang yang bertanda tubuh seekor naga adalah mereka yang dipilih oleh bumi untuk meneruskan perjuangan. Di tengah obrolan,
Mereka disela oleh seseorang yang sedari tadi ternyata terborgol di sudut ruangan. Dia adalah Kano, seorang yang dikenal sebagai kriminal meski ia bertanda lahir naga. Bertiga berencana meminta jalan keluar kepada Lord Raiden di kuilnya yang hanya Kano yang tahu. Pertemuan mereka dengan Liu Kang dalam perjalanan mengantarkannya ke kuil Raiden dan bertemu langsung dengan Raiden sendiri serta Kung Lao. Ternyata di sana juga ada Jax yang sedang menjalani perawatan pembuatan lengan palsu. Turnamen dua kekuatan Mortal Kombat. Sementara para petarung bumi bergabung. Para petarung Outward pun disiapkan. Antara lain Sub-Zero, Mileena, Nitara, Kabal, Reiko dan Goro dipimpin langsung oleh pemimpin Outward yaitu Samsung. Sebenarnya Samsung ingin menghabisi langsung para petarung bumi tapi dihalangi oleh Raiden dengan membuat semacam perisai. Samsung merencanakan untuk menghabisi para petarung secepat mungkin dengan merobohkan perisai Raiden terlebih dahulu. Dan satu-satunya cara adalah dengan membujuk Kano untuk berpihak pada mereka melalui kabel. Taktik berhasil. Perisai Raiden runtuh karena dihancurkan Kano dari dalam. Pertarungan tak terelakkan. Pada pertempuran ini, Nitara tewas di tangan Kung Lao yang kemudian juga tewas dihidap jiwanya oleh Samsung. Karena melihat petarungnya terdesak, Lord Raiden memutuskan menyelamatkan mereka dahulu. Kole yang sejatinya adalah keturunan dari Scorpion berhasil mengalahkan Goro. Dalam persembunyian tersebut, para petarung bumi berencana memecah belah para petarung Outward dengan membagi lawan di tempat terpisah. Jax melawan Reiko, Sonya melawan Kano, Liu Kang menghadapi Kabal, Kole vs Mileena, dan Sub-Zero sebagai lawan terakhir yang dihadapi bersama. Namun ternyata Sub-Zero memilih lawannya sendiri yaitu Kole, dengan terlebih dahulu menjemput anak dan keksai Kole. Mereka dibekukan di tempat latihan MMA-nya Kole. Pertarungan antara Sub-Zero dengan Kole tidak seimbang karena Bihan sudah bukan manusia. Kekuatannya terlalu super untuk kekuatan Kole. Saat Kole terdesak, ia mengeluarkan kunai yang membuat jiwa Scorpion bangkit dari neraka. Kini Sub-Zero berhadapan dengan musuh yang lebih seimbang karena sama-sama bukan manusia, yaitu Scorpion. Pertarungan sengit terjadi. Sementara Kole berjuang untuk mengeluarkan kekasih dan anaknya dari balutan es. Pada suatu kesempatan Kole sedikit membantu Scorpion hingga bisa melancarkan serangan balik yang tidak mampu diatasi Sub-Zero. Pada kesempatan tersebut Sub-Zero dihajar habis-habisan oleh Scorpion yang kemudian mengakhirinya dengan fatality membakar tubuh. Jangan lupa like jempolnya, komen dan subscribe channel ini untuk lebih berkembang.